Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini saya akan menampilkan presentasi best practice saya dalam rangka mengikuti lomba pembina berprestasi tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Best practice saya berjudul Prajurit Morse, kepanjangan dari Pramuka Juara IT Morse. Perkenalkan, nama saya Oki Pitoyo Nugroho MPD, NTA 11330710500001. Saya sebagai pembina pramuka di Pangkalan SMP Negeri 21 Semarang. Saat ini, corona menjadi pembicaraan yang hangat. Di belahan bumi manapun, corona masih mendominasi ruang publik. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pembina pramuka dan adik-adik penggalang, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembina pramuka harus memastikan kegiatan pramuka tetap berjalan, meskipun adik-adik penggalang berada di rumah. Solusinya, pembina pramuka dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Pada bab 1, best practice saya, yaitu jenis kegiatannya adalah Prajurit Morse, kepanjangan dari Pramuka Juara IT Morse. Melalui PowerPoint, adik-adik penggalang belajar dan berlatih Morse. Manfaat kegiatan. Kegiatan penulisan best practice pembina pramuka mengimplementasikan materi Morse ini diharapkan memberikan manfaat kepada yang pertama, pembina pramuka untuk membiasakan membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penerapannya. Yang kedua, adik-adik penggalang untuk membiasakan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, seperti menganalisis, memahami, dan mengerti tentang huruf Morse. Pada bab 2 tentang pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan pembina pramuka mengimplementasikan materi Morse melalui praktek pembelajaran jarak jauh atau online adalah untuk meningkatkan kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, adik-adik penggalang seperti menganalisis, memahami, dan mengerti tentang huruf Morse. Sasaran pelaksanaan implementasi materi Morse adalah adik-adik penggalang kelas 7 dan kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Bahan atau materi kegiatan. Adapun bahan atau materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah IT Morse berupa PowerPoint. Metode atau cara melaksanakan kegiatan. Kegiatan implementasi materi IT Morse ini dilaksanakan dengan cara adik-adik penggalang belajar dan berlatih Morse. Berikut ini adalah
langkah-langkah pelaksanaan implementasi materi Morse yang telah dilakukan oleh penulis. Yang pertama, membuat PowerPoint dengan cara hyperlink dan rekam audio. Yang kedua, adik-adik penggalang dapat memilih huruf yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Selain mengetahui sandi Morse, adik-adik penggalang juga bisa belajar mendengar bunyi peluit sesuai sandi Morse tersebut. Bab ketiga, yaitu hasil kegiatan. Yang pertama, pembina pramuka. Pembina pramuka mendapatkan hasil dalam program. Yang kedua, pembina pramuka lebih mudah dalam memberikan materi meskipun tanpa bertatap muka langsung dengan adik-adik penggalang. Yang ketiga, pembina pramuka dituntut lebih terampil, menarik, dan inovasi dalam memberikan materi meskipun melalui pembelajaran jarak jauh agar adik-adik penggalang tidak mengalami kejenuhan. Berikutnya, dari adik-adik penggalang. Yang pertama, adik-adik penggalang memiliki kesempatan belajar secara luas dan fleksibel. Bisa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, adik-adik penggalang lebih mudah memahami materi kode Morse karena bisa diputar atau diulang untuk menambah pemahaman tentang kode Morse. Yang ketiga, adik-adik penggalang mendapatkan kode Morse secara langsung tanpa harus bertatap muka dan meningkatkan kemampuan dengan latihan kode Morse. Berikutnya, dari sisi orang tua. Yang pertama, orang tua bisa ikut mempelajari perkembangan anaknya. Yang kedua, orang tua merasa puas meskipun pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, sekolah tetap memberikan layanan pembelajaran atau pemberian materi pramuka yang efektif dan bermutu. Yang terakhir, dari sisi sekolah. Yang pertama, sekolah mendapatkan peningkatan dalam memonitor kegiatan kepramukaan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang kedua, sekolah lebih mudah memberikan pembinaan kepada pembina pramuka. Yang ketiga, sekolah dapat mengembangkan program-program kepramukaan dengan lebih kreatif dan inovatif. Berikutnya akan saya sampaikan masalah yang dihadapi. Ada 4 masalah yang dihadapi. Yang pertama, kendala yang dihadapi oleh pembina pramuka. Kemampuan pembina pramuka untuk beradaptasi dengan cepat dalam mempersiapkan materi, bahan, dan laporan perkembangan secara online masih rendah. Pembina pramuka mengalami kesulitan belajar dalam mempelajari perkembangan adik-adik penggalang, serta memastikan keaktifan siswa dalam mengikuti materi kepramukaan jarak jauh. Pembina pramuka mengalami kesulitan dalam mengorganisir materi karena belum tersedia platform khusus yang manajemen sistem pemberian materi kepramukaan. Kendala yang kedua yaitu kendala yang dihadapi oleh sekolah. Sekolah mengalami kesulitan mencari solusi dalam efektivitas materi ke adik-adik penggalang, produktivitas pembina pramuka, serta mengalami kesulitan dalam mencari solusi kegiatan penunjang kepramukaan. Berikutnya, kendala yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi adik-adik penggalang. Apa saja kendalanya? Tidak semua perangkat elektronik yang adik-adik penggalang punyai
dapat mendukung ragam aplikasi yang digunakan oleh pembina pramuka dalam pemberian materi. Adik-adik penggalang mengalami kebingungan karena pembina pramuka tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan konten materi setiap harinya. Dan yang terakhir, kendala yang dihadapi oleh orang tua. Orang tua tidak dapat mempelajari perkembangan adik-adik penggalang. Orang tua yang merasa kurang puas dengan layanan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Hal ini diakibatkan minimnya konten materi yang dibutuhkan oleh adik-adik penggalang, serta minimnya sarana penunjang kegiatan untuk pengembangan kreativitas dan keterampilan adik-adik penggalang. Nah, cara mengatasi masalahnya, saya membuat sebuah program yang di dalamnya berisi materi kode Morse melalui PowerPoint. Dan materi ini saya berikan ke adik-adik. Dan berikut ini adalah contoh dari foto-foto kegiatan yang adik-adik lakukan di rumah ketika adik-adik penggalang ini mempelajari materi yang saya berikan kepada mereka. Mereka dengan sangat antusias, sangat serius, senang mempelajari kode Morse dari aplikasi PowerPoint yang saya berikan. Oke. Yang terakhir, bab kelima, bab keempat, simpulan. Berdasarkan uraian hasil yang dicapai, dapat diabaikan bahwa penerapan e-learning secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas pembina pramuka SMP Negeri 21 Semarang dalam melaksanakan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Peningkatan terjadi pada semua unsur, mulai dari unsur adik-adik penggalang, pembina pramuka, sekolah, bahkan orang tua. Dengan peningkatan materi pembelajaran, maka akan berdampak pada kepuasan orang tua terhadap layanan pramuka yang diberikan oleh sekolah, sehingga berdampak pula pada prestasi adik-adik penggalang, meskipun di situasi pandemi saat ini. Rekomendasinya direkomendasikan kepada pembina pramuka agar menerapkan model pembelajaran e-learning sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi kepada adik-adik penggalang. Terima kasih, ini presentasi dari saya. Berikutnya, sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya akan mencoba menampilkan materi prajurit Morse berupa PowerPoint yang saya berikan kepada adik-adik. Inilah materi yang saya buat untuk mendukung proses penyampaian materi kepramukaan kepada adik-adik. Materi ini saya buat hanya sederhana menggunakan PowerPoint. Silahkan menyaksikan. Di sini kita adik-adik bisa memilih huruf yang mereka sukai untuk menghafalkan kode Morse yang ada. Misalnya mereka memilih huruf A.
Kemudian dia bisa memilih huruf-huruf yang lain. Kemudian ada latihannya juga. Sehingga adik-adik bisa belajar menyampaikan kata-kata melalui kode sandi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada semua pemirsa. Inilah best practice yang telah saya buat dengan judul Prajurit Morse. Semoga dengan best practice ini bermanfaat bagi adik-adik penggalang serta bisa digunakan oleh pembina yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.